Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita ketemu lagi buat teman-teman wartawan di acara launching Tremor Evolusi Logika. Nanti kita akan tanya evolusi logika itu apa sih gitu. Nanti kita tanyain. Jangan lupa nanti pertanyaan terbaik dapat hadiah umroh ya. Ada 2. Ngumpulnya di Singapura. Oke. Siap? Biar nggak terlalu lama kita panggil dulu para personel Tremor. Kurang garang ya? Tremor! Monggo para personel Tremor. Selanjutnya Mas Erik sebagai produsernya. Monggo silakan ke depan. Cek. Ayo. Selanjutnya kita ada narasumber yang ahli di musik-musik metal, Mudia. Ayo Mudia, silakan. Nanti kita akan tanya-tanya tentang musik tarling. Biar lengkap kita panggil Eet Syahrani untuk bisa ke sini. Sekaligus Trison. Yuk, sound boleh? Nah, ini sudah lengkap ya, ada semua personil Tremor, ada produsernya, ada suhu musik ya, Syahrani dan Trison. Nanti boleh ditanya-tanya ya. Oke, sebelum kita acara mulai, kita akan perlihatkan dulu video klip Imbas dari Tremor. Monggo, silakan.
terjerat nafsu setan, hanyalah memusingkan. Habiskanlah waktumu, juga masa depanmu, tanpa pernah sadari dan juga kau rasakan. Jarum setan membuat dekatkan kematian. Jauhilah segala yang akan membiusmu dosa. Hadapilah kenyataan yang mencoba bebalimu. Semua itu hanya aja memenjarakan dirimu. Terbelenggu dalam hitam akan cepatkan matimu. Woi. Ngeri, woi. Oke, kita langsung minta pendapat dulu ya. Ini ada kurator musik, kurator apa koruptor? Koruptor musik katanya. Kurator musik Mudia. Tadi udah lihat video klipnya dan di sini personilnya. Kalau kita pertama nanya sama personilnya kan takut kurang ya kan? Orang lain dulu suruh menilai seperti apa. Mudia. Orang lain gue ya, oke. Kalau gue menilai sih, gue demen banget yang Tremor ini dibanding yang album sebelumnya ya. Mungkin karena ya sesuai namanya Tremor, banyak getaran ya di perjalanan karirnya ya. Nah, ada masalah manajemen lah, apalah segala macem. Gue lumayan ngikutin perjalanan mereka. Dan termasuk EE juga ya, kita ketemu di toko kain ya EE. Iya betul, Yeah. betul. Di Majestic ya. Ya, kalau yang ini sih menurut gua solid banget dari lagu Imbas. Kita bisa dengar bersama-sama, solid dan tight banget musiknya. Itu menurut gua lebih ya dibanding band yang itu tuh nggak kalah lah. Menurut gua ya, itu menurut gua. Yang itu. Nah mungkin tapi mungkin lebih jelasnya ya, kita harus tahu proses pembuatannya kan. Apakah referensinya dari mana aja, apa melihat dari album sebelumnya, atau melihat dari band sebelumnya, kita harus tahu semua tuh. Jadi mungkin kita langsung aja ke siapa yang bisa menerangkan prosesnya. Oke, sebelum dilanjut kita panggil ininya dulu, Bayu dari Musik Blast. Beliau yang bertanggung jawab terhadap promosi ini harus ada di sini. Pembuat videonya Pembuat videonya mungkin Ata. Oke. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Oke. Ya, langsung buat. Langsung ya. Imbas itu lagu yang gue bikin sekitar tahun 2003 dulu. Awalnya dulu buat band gue yang lama karena masih bisa diangkat ya zaman sekarang untuk tema narkoba. 2003 udah lama berarti ya? Udah. Oke. Masih bisa diangkat lah ya buat tema narkoba gitu. Maksudnya untuk sekarang? Untuk sekarang. Diangkat gimana nih maksudnya? Temanya masih bagus gitu. Ya, kalau misalnya kalau menurut gue sih, ini kita jadi lu nanya gue sih. Jadi kalau menurut gue sih metal itu kan banyak genrenya ya, sub genre ya. Kalau ini misalnya thrash metal, even thrash metal pun banyak jenisnya juga kan. Kalau model-model kayak Tremor ini kan mungkin kita ngelihatnya kayak kreator lah ya, model-model kayak gitu. Tapi sama Metallica, Megadeth kan beda lagi gitu kan. Jadi menurut gue kalau misalnya mau ngomongin diangkat atau gimana itu masing-masing punya pasarnya. Tapi yang menurut gue yang penting komposisinya oke, enak gitu, jadi nggak nanggung atau apa. Kalau gue dengarnya sih gitu ya. Terus sama rekamannya juga bagus,
kualitas teknologi rekamannya oke, enak di kuping gitu kan. Karena biarpun musik keras, menurut gue kalau rekamannya enak, enak juga di kuping. Itu menurut yang gue rasain ya. Kalau berantakan ya mainnya berantakan, soundnya berantakan ya udah. Kalau aja gitu menurut gue. Jadi kalau misalnya dia ditanya bisa diangkat apa enggak, itu tergantung dari bagaimana bandnya sendiri mempromosikan itu gitu. Tapi secara proses kita lancar-lancar aja Rin ya. Cerita dong, ya. Jangan gue yang ditanya. Rekaman waktu kita take gitar itu pertama guide drum ya. Guide drum itu di Studio 37 di mana? Tangerang. Vikal dulu yang isi drumnya. Setelah itu baru gue isi gitar semua ritmenya. Reno dan. Oke, jadi ini bentuknya masih 2003 itu enggak. Oh dulu demo dulu. Oh berarti udah ada demo Udah jadi ada. guide-nya ya? Iya, terus Oke. kita repackage ulang lebih modern lah gitu. Di aransemen ulang. Aransemen Oh, ulang. oke. Perbedaannya jauh nggak? Jauh banget. Jauh banget ya? Itu karena menyesuaikan dengan formasi baru atau? Oke. Kita nggak menutup kemungkinan gue ngasih ke teman-teman ide yang lain lah yang lebih bagus gitu. Buat hasil yang baik lah. Oke. Cukup jelas ya. Jadi prosesnya dari 2003 ternyata ya. Kita baru tahu 2000 berapa tahun tuh Mut? 2003 2021. Lama juga ya. Kita masih SMA ya? Iya. Zaman saya masih SMP kayaknya deh. Ya, oke. Kita selanjutnya mungkin kita minta pendapat juga dari senior kita ya kali ya. Ed Syahrani tentang Tremor ini musiknya seperti apa sih menurut Ed itu kan? Loh. Dan kualitas rekamannya secara keseluruhan seperti apa mungkin bisa kasih apa ya semacam penilaian atau apa semacam biar kita bisa tahu teman-teman wartawan terutama. Kalau gue dari segi audionya yang gue notice ya, kebetulan ada dua orang yang gue kenal dan berperan di kerjaan gue juga. Dalam hal ini si Vikal yang waktu itu juga ngebantuin kita di recording single Si Bangsat. Dia jadi salah satu engineer, di samping Bayu juga yang sekarang dari Musik Blast yang juga ngebantuin. Kalau mereka berdua mah gue yakin lah kalau soal audio. Kita bisa dengar sendiri tadi kan. Udah mantap lah kalau gue bilang sih. No problem kalau untuk itunya. Gak ada masalah ya. Berarti boleh dikatakan udah sangat perfect ya. Ya, tinggal bagaimana konsistensi mereka lagi aja nanti di kedepannya. Oke, jadi Tremor ditunggu konsistensinya karena konsistensinya seperti apa gitu kalau menurut Ayat ya. Jangan sekarang rilis nanti 30 tahun kemudian baru rilis lagi ya kan nggak seru juga gitu. Trison, ini kan vokalis. Coba tadi nyanyinya mengenai vokalnya kira-kira punya penilaian, punya apa gitu mungkin masukan atau seperti apa sebagai senior? Ya menurut gue keren ya, vokalnya keren, sesuai lah dengan musiknya gitu loh. Dan gue lihat, gue dengar vokalnya Iik ini punya ciri khas tersendiri lah. Nggak banyak orang yang nyanyi seperti dia gitu loh. Jadi ini sesuatu juga ya buat Tremor, buat vokalis Tremor. Ya harapan gue sih semoga mereka terus eksis, nggak cuman di sini aja, nggak cuman sampai Tremor aja, kalau bisa Parkinson lah. Biar lebih bergetar lagi dunia metal Indonesia. Jadi udah asik ya. Di penyanyi thrash metal tuh ada syarat-syarat tertentu nggak sih? Timbre suaranya harus seperti apa, harus apa gitu? Sudah terpenuhi nggak sih untuk? Kalau menurut gua penyanyi metal ya harus satu ya pasti punya power ya, berpower, dan nggak ada aturan lah, nggak perlu lah aturan lah kalau penyanyi metal mah. Ekspresi ya. Oke. Paling benar ya ekspresi. Oke. Tadi Ed juga sempat ini juga sih, sempat kaget juga gitu. Namanya Tremor. Tadi ada teman wartawan nitip, kok namanya Tremor gitu. Sempat dibahas juga sama Ed, kenapa nggak Alzheimer gitu. Dia mau bikin Alzheimer katanya. Tremor kenapa namanya Tremor? Mungkin ada historis seperti apa di teman wartawan nanya. Tremor itu artinya getaran yang dahsyat ya. Mungkin pengennya kita nanti membuat sesuatu yang bisa membuat menggetarkan. Bergetar kalau mendengarkan gitu. Jadi itu ya.
Ngambil dari nama salah satu gempa tuh gempa tremor gitu, mungkin dari itu ya, getarannya itu yang kita ambil ya. Oh Oke. ya, tadi sedikit ditambahin Bang untuk mixingnya sama mixingnya. Mastering. Oh, mau cerita tentang mixing masteringnya ya? Oke, siap. Kalau dari lagu ini, lagu Imbas ini, karena kebetulan juga gue sendiri engineer recording, jadi gue ngambil alih buat ngambil mixing lagu ini, dan masteringnya kita mencoba untuk lempar keluar gitu. Jadi masteringnya kita Sage Audio Amerika. Masteringnya di mereka juga. Iya. Sekarang memang sudah memudahkan ya, mungkin hanya transfer data aja ya, bisa di sana. Kalau dulu kita mesti Via datang ke email, sana. sekarang kan via data aja. Iya. Kalau saya sih pengennya kayak dulu lagi gitu. Kalau pas mixing jadi saya biar ngajak saya ke sana gitu loh. Kalau sekarang data sih soalnya ya kan. Tapi mungkin Ayah juga bisa melakukan hal yang sama, kerjasama dengan musisi luar kan, data boleh barangkali mungkin nanti pengen isi keyboard siapa kan bisa juga gitu kan. Oke, sekarang ke Bayu. Bayu sebagai distributornya ini apa namanya ya, strategi promonya atau apa, dan sudah ada di mana aja, mungkin bisa diceritakan Bayu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang udah hadir di sini. Kalau dari Musik Blast sendiri selaku agregator dan distributor untuk lagu Tremor, sebenarnya kalau dari kita sendiri udah lihat materinya ini udah optimis ya, maksudnya dari mengajak kolaborasi dengan Mas Eed, Bang Trison, dengan Bang Pai, dan saya lihat di sini untuk mereka kolaborasi ini bukan semata-mata untuk gimmick promosi gitu. Ini semata-mata memang benar lagu ini membutuhkan Bang Ed, membutuhkan Bang Trison, dan membutuhkan Bang Pai gitu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata promosi, ini bisa menjadi gimmick gitu, walaupun sebenarnya ini niatnya bukan gimmick, bukan itu. Tapi secara promosi dengan melibatkan mereka sedikit banyak juga akan membantu promosinya. Nah kalau untuk secara distribusinya, kebetulan untuk saat ini kita masih konsentrasi di digital. Jadi bentuk promosinya adalah ya kita mencoba pitching ke beberapa store untuk bisa memasukkan lagu-lagu Tremor ini ke official playlist di tiap-tiap store, untuk masuk ke banner di tiap-tiap store gitu. Nanti setelah ada album fisiknya keluar, kita akan berbeda lagi promosinya. Mungkin setelah ada peraturan baru yang membolehkan kita untuk rame-rame lagi, untuk hackbang lagi, mungkin kita akan melakukan itu gitu. Karena hakikatnya musik metal ya lo harus musing gitu sih. Itu sih Bang Idris. Oh, jadi tetap nunggu ya untuk promo luarnya ya, untuk outdoornya. Kita akan nunggu, tapi secara digitalnya promosinya kita yang seperti tadi gitu. Nah, biasanya musik metal tuh kesulitan untuk promo radio. Tidak semua radio memutar musik-musik yang begini gitu. Ada nggak teknik tertentu atau kerjasama dengan radio tertentu untuk promosi seperti ini? Jadi kalau kita lihat basicnya kan kalau dari Musik Blast akan melihat data, by data gitu. Jadi setelah ini rilis di digital akan kelihatan tuh Tremor tuh masanya ada di mana aja nih gitu, di kota mana aja. Nah dari situ kita akan paksa, dan memang radio akan susah untuk muterin Tremor karena kebanyakan radio udah hits player, bukan hits maker lagi. Jadi akan muterin apa yang udah viral. Jadi kita melakukan pitching ke radio, misalnya di Makassar nih punya data yang bagus nih untuk store. Kita akan pitching ke radio ini loh, teman-teman Makassar udah bisa fansnya Tremor sekian, pendengarnya sekian. Nah kita akan tembak ke radio, walaupun radio nggak akan muterin lagu Tremor, bisa jadi seperti itu. Radio karena segmennya ini metal, mereka nggak akan muterin. Tapi radio-radio itu berdasarkan data, dia bisa bantu promosi, misalkan Ponar, interview by Pon, gitu. Itu bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi hal yang beberapa yang disampaikan tadi, radio sekarang muterin metal susah, memang susah, tapi kesempatan untuk promosi itu ada gitu. Jadi ada celah yang bisa masuk di situ ya? Ada. Oke, sekarang ke Mas siapa yang bikin video klip? Atta. Mas, bisa diceritain konsep video klipnya Mas? Ini jelek nih gambarnya, tadi gelap banget, norak nih. Gua nggak suka sebenarnya. Itu sebenarnya nggak ada itu keren lagi.
Gambarnya gelap tuh. Mana yang video nih? Urus ini. Gambarnya bagus masalahnya. Kok gelap banget tuh. Ada Eet kan rockstar bro. Klipnya gawat. Hah? Oh, enggak kok gelap tadi itu kan bagus tadi sebenarnya. Ya ulang lah. Gua nggak suka itu. Gua bikin klip kayak gini mudah buat gua, sehari 4 juga bisa gua. 4 klip sehari. Ini 2 klip sehari 2 klip gua. Oh ini prosesnya lebih singkat ya? Sehari Gampang. 2 klip? Sehari 2 klip, 4 juga gua bisa. Termasuk editing? Mudah buat gua. Oh gitu. Jadi artinya nanti next kalau ada band-band yang ingin Silakan. gitu ya. Kalau mau bikin klip yang gila-gila, ayo. Kasar-kasar nggak apa-apa. Ada perhitungan nggak pergantiannya berapa frame per second gitu Nggak ada sesuai masalah. musiknya? Nggak ada masalah. Oke. Gua 20 tahun ngederek, aman. Mantap. Jadi secara konsep, secara pengambilan gambar, secara editing nggak menemukan masalah ya? DOP gua sendiri. Oke. DOP gua sendiri, ngederek gua sendiri, ngedit termasuk gua ngedit juga gua yang ini sendiri. Keren. Bukan, karena darurat kemarin Tremor darurat masalahnya. Ya udah ajar aja lah. Kembali ke Tremor, ini saya kan di sini ada dua bintang, ada Ed sama Trison. Tadi sudah sedikit diceritakan sama Bayu, keterlibatannya sejauh apa sih beliau berdua ini di dalam Tremor ini? Mungkin teman-teman media perlu tahu itu. Assalamualaikum. Ya untuk keterlibatan senior-senior kita, para legend nih, Bang Ed dan Bang Trison, sama Bang Pai ada nanti. Oh ada Pai juga ya? Ada, Bang Pai terlibat di sini juga ada dia. Jadi kita di sini butuh suasana yang berbeda, maksudnya influence di musik thrash metal ini, kita kan sudah mendeklarasikan bahwa ini ada thrash metal yang baru, neo thrash metal. Jadi kita butuhin warna-warna baru yang ada di sini. Kalau pure thrash metal itu kayaknya old school banget deh. Kita mau nyiptain sesuatu yang baru gitu, dan kita makanya ngajak mereka-mereka ini para senior kita dan mengasih masukan. Ini diginin loh dalam mengaransemen kayak gitu. Tadi gak ada terlibatan dia ikut bermain ya di dalam musiknya, nggak ada ya? Bermain. Oh bermain juga? Bermain. Oh. Bang Ed di lagu Dunia, Bang Trison di lagu Teror, Bang Pai ada di Evolusi Logika. Oh, jadi memang komplit ya. Jadi artinya mereka main juga ya. Tidak bukan hanya cuma ngasih ide, bukan. Tidak hanya sekedar memberi masukan atau sekedar influencer aja. Jadi memang dia ikut main di dalamnya ya. Makanya bisa memberikan warna baru. Siap. Oke. Jadi ini hampir ke semua narasumber udah kita tanya. Mudia mungkin ada pertanyaan yang lebih dari teman-teman kita, bisa ke Ed, bisa ke mana mungkin? Mungkin gue mau ya khusus untuk adanya keterlibatan bintang tamu ya 3 orang. Apa sih alasannya dari segi musikal ya, dari segi teknis misalnya? Ya lu bikin imbas itu bukan imbas ya, ya yang Dunia itu kenapa harus ada seorang Ed misalnya atau seorang Trison di situ? Alasannya apa? Di lagu Dunia itu kita tadi dibilang kita butuhin sesuatu yang berbeda nih. Yang kita lihat di sini Bang Ed nih orang yang mumpuni nih untuk memberikan masukan di sini warnanya gitu. Kalau sesuatu yang berbeda kan berarti di segi teknik. Dari segi teknis teknik, ya. sound dan nada yang dibunyiin itu berbeda. Oke, jadi emang pas dibikinnya itu emang kebayangnya langsung Mas Ed sama Mas Trison gitu. Bang Trison ya, dan Bang Pai itu begitu deh. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya nyari yang berbeda kan bisa musisi lain misalnya kan. Kan mereka dari genre yang berbeda juga dari kita. Oke. Nah ada satu hal yang gue agak-agak kemarin sempat baca tuh. Apa tuh? Jadi menurut IE ini agak-agak ada untuk challenge gitu ke Mas Ed. Bisa nggak gitu misalnya kalau main thrash metal tuh kayak gimana gitu. Betul, misalnya. Itu sebenarnya untuk Bang Ed sendiri iya. ngomong ini tantangan buat gue, kata Bang Ed waktu itu. Itu kan. nggak kualat ya? Bang Ed sendiri ngomong itu, iya, bukan kita yang bikin gitu loh. Oke. Kalau itu kayaknya langsung ke Bang Ed aja, langsung nanyanya deh. Siap. Coba dengan Mas Ed. Gimana? Apa ya setelah mendengarkan materi dari si Tremor, yang kebayang apa pas ngisinya gitu? Ya intinya sih kalau gua diajak berkolaborasi musik dalam hal ini gitu. Ini kan menurut mereka ini kan thrash metal gitu, bukan lahannya. Iya.
Oh iya, ya itu challenge ya, tantangan tersendiri gitu. Gua sih tipikal orang yang memang selalu ini kalau untuk challenge untuk diri gue sendiri gitu. Gue pikir secara musik udah nggak masalah ini, cuman gimana caranya gue bisa blend sama mereka. Oke. Nah cuma memang untuk di part gue itu gue sedikit kasih ada keleluasaan di guanya juga. Jadi beberapa chord progressionnya itu memang ada yang gue rubah. Oh diubah ya? Supaya gue bisa fit in masuk ke situ sesuai dengan style gue tapi bisa ngeblend sama musik mereka. Itu sih. Oke. Di lagu dunia nanti. Di dunia. Kalau buat Bang Trison apa di bagian mana? Bang Trison Gimana? Teror, lagu Teror. Teror, oke. Iya. Itu kalau menurut dari Tremor, kebayangnya langsung Bang Trison yang isi atau Bang Trison sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan lagu gitu. Karena kan mereka nyari yang beda nih sebenarnya kan, secara teknis. Gimana ya? Atau langsung nyanyi aja gitu. Gue langsung nyanyi aja benar. Ya kan melanjutkan itu gue dengar juga di studio ya, Rino ya. Gue dengar di studio, gue dengerin dulu dan gue bilang 1 jam kelar nih gue bilang. Wih, 1 jam ya? Pas nggak Rin? Itu kan gue pas kan? Oke. Karena 1 jam memang kebetulan gue sering yang mengkonsumsi lagu-lagu seperti ini. Iya. Ketika mereka menawarkan ini ya nggak masalah sih buat gue. Oke, 1 jam berapa rupiah tuh Bang? Wes. Nanti kan gue kita, kasih kabar. Bang, Nanti boleh. gue WhatsApp. Oke, Enggak kan sebelum ke studio kan kita juga sebelumnya udah berkolaborasi ya untuk membawakan yang streaming ya? Streaming di studio bawain lagunya Bang Trison ya, Rocks yang penguasa dan kebetulan ada Tremor juga penguasa gitu. Oke. Gitu. Ya. Jadi kita udah sebelumnya memang udah bekerja sama waktu itu gitu. Jadi dari situ udah kebayang lah ya. Kita buat terobosan yang belum pernah orang buat gitu. Oke. Tapi nggak masuk ke album tuh ya? Enggak masuk. Wah sayang lo bro. Wah. Kalau Mungkin masuk, next. masuk album suruh bayar lagi. Mungkin next bisa kali Bang. Siap. Oke, teknisnya waktu rekaman nge-take sendiri-sendiri atau bareng gitu? Sendiri. Sendiri ya. Heeh. Pokoknya bareng materi udah jadi terus dikirim. Sendiri masing-masing. Bang Trison waktu itu di Empro ya? Iya di Di Empro. Empro. Oke. Oke. Sounded. Terus kalau yang buat Bang Pai ini karena orangnya nggak ada, bisa diceritain juga nggak? Jadi apa yang spesifik gitu yang dibutuhkan dari seorang Pai Burman? Untuk lagu Evolusi Logika ya dengan Bang Pai, karena kebetulan itu yang jadi judul mini albumnya. Pertama memang yang kita bayangkan adalah seorang Pai yang biasa bermain rock and roll dengan main cepat. Nah, di Evolusi Logika ini waktu itu kita diskusi nih sama kawan-kawan. Kayaknya memang Bang Pai cocok ini nih untuk di lagunya Evolusi Logika. Karena sekaligus juga menantang Bang Pai untuk yuk keluarkan yang terbaiknya Bang Pai gitu loh. Dan itu terjadi. Cuman prosesnya juga karena sudah dunia digital, internet dan lain-lain itu kita dimudahkan. Jadi lebih gampang ya? Lebih gampang karena pada waktu kita kasih materi itu ke Bang Pai lagi ada di Bali dan masa PSBB kedua kalau nggak salah waktu itu. Nah kita kirimkan materinya ke Bang Pai kemudian hanya dalam beberapa hari dia balik, udah jadi. Udah jadi. Oke. Sesimpel itu sih. Oke. Mungkin. Iya, ini dari 9 narasumber sudah memberikan penjelasan-penjelasannya. Mungkin dari teman-teman media ada yang ingin tanya, boleh ke siapa? Mas Edo. Oke, kita kasih yang senior, yang muda, kamu ngalah. Yang tua dulu. Ya santannya yang banyak. Mas Edo. Biar kurang ajar.
Oke, selamat sore. Panjang umur Tremor. Ya, yang enggak maksud gua yang penting selamat dulu, selamat panjang umur gitu ya. Ini karena bicara konsistensi. Tadi kalau bicara konsisten kan, paling nggak Tremor ada konsisten. Jadi Tremor setiap tahun ada terus album-albumnya, mini album. Mungkin sekarang ketika kita bicara di era digital ini kan kita udah worldwide ya. Jadi kita bukan hanya bicara di tataran Indonesia. Paling tidak konsumsinya sudah bisa didengar di luar. Tapi saya nggak tahu nanti apakah strateginya juga akan mengarah ke sana karena sekarang ini sudah tidak berjarak lagi. Saya terus terang aja dalam 1 bulan terakhir ini dengar Living Dead-nya Edane, ternyata itu banyak direaksi dari orang-orang luar tentang lagu-lagunya Living Dead-nya Edane. Dan ini sangat luar biasa saya pikir. Walaupun ada salah satu dari mereka ngomongnya cuma, ini gila, musik keren banget, tapi gue kok baru denger ya. Maksudnya dia baru denger di sana gitu kan. Nah saya berharap Tremor sendiri sudah mulai berpikir tentang media baru. Jadi media baru itu mungkin termasuk sosial media itu menjadi sangat penting. Kalau di kita ini mainstream, tapi memang untuk saat sekarang yang paling mendekatkan untuk berkampanye ya ada sosial media atau media sosial. Paling itu mungkin paling digencarkan. Dan satu lagi visual ternyata juga menjadi sangat penting gitu kan. Artwork, setiap album pasti setiap single pasti ada artwork dan artwork ternyata itu juga menjadi sangat penting. Jadi ketika dia melihat ketertarikan itu secara visual, mereka akan selalu mendengarkan itu. Gak pikir itu aja. Yang paling penting mudah-mudahan panjang umur Tremor, sukses. Jadi bukan pertanyaan nih Mas ya, tapi lebih ke memberikan wejangan. Senior wejangan. Jadi mungkin medsosnya nanti lebih diperhatikan karena sejauh ini kan Edane sudah mulai didengarkan ke sana. Kok baru sekarang ya? Mungkin waktu itu timnya kurang greget kali ya, baru pada dengar sekarang, kenapa enggak, padahal itu udah lama gitu kan, mungkin seperti itu. Nah, hal seperti itu semoga nanti bisa menjadi bahan bahan renungan untuk Tremor, biar medsos giat dan segala macam, termasuk visual tadi yang dibicarakan gitu ya. Kadang-kadang suka sedih masih. Tapi benar, hari ini kita menyaksikan Tremor. Tiba-tiba 1 bulan, 2 bulan lagi menghilang gitu kan. Maksud saya sayang gitu loh. Paling tidak di katalog musik Indonesia untuk thrash metal sendiri ada Tremor selalu ada di situ gitu. Coba itu aja. Sukses. Ada yang mau nanggapin wejangan dari Eyang tadi? Dengerin aja. Cukup. Siapa yang mau tanya lagi? Mas Belo ini ya, Mas Belo. Ini biasanya pengamat Tarling, tapi kali ini datang di thrash metal. Saya ingin tahu pertanyaannya seperti apa, coba. Ya. Dangdut gue sorry ya. Oke, terima kasih. Nama saya Belo dari lesanmusik.com. Pertama selamat dulu buat perilisan album dan movie videonya ya. Hanya satu pertanyaan dari saya soal kolaborasi. Bukan mengurangi rasa hormat pada yang senior-senior, tapi menurut saya kenapa Tremor nggak berkolaborasi dengan yang lebih muda-muda gitu, which is sekarang kan eranya milenial yang mereka tuh sangat suka bermain sosial media. Ketika mereka sangat gamam untuk, ini keren nih gitu. Maksudnya kenapa lu nggak berkolaborasi dengan yang muda-muda, yang mereka punya pengikut-pengikut yang sangat bawel dan masih mampu untuk membeli merchandise-nya, masih punya bisa minta duit ke orang tuanya untuk nonton konsernya gitu. Kalau menurut gua ya pasti keren lah ketika apalagi Tremor udah keren, terus ketemu dengan Mas Eet, ketemu Bang Trison, ketemu Bang Pai, udah secara kualitas udah nggak diragukan lagi, udahlah selesai gitu. Tapi kenapa enggak untuk lebih berkolaborasi dengan yang lebih muda, which is itu lebih secara marketing lebih membuka
pasar dan fans baru gitu. Misalnya dengan berkolaborasi dengan Raven the Fest, gue nggak tahu siapapun yang pengikutnya lumayan, paling nggak kan bisa menggrab, dia punya cakrakan gitu ya. Iya, ya apapun lah, boleh, badai Krispati juga boleh. At least lu bisa membuka diri, memperluas pasar lu gitu. Maksudnya sayang banget ketika musik-musik keren seperti kalian, ya hanya berhenti di situ aja, hanya berhenti di fans-fans kalian secara loyal. Tapi kenapa enggak, ya kita coba aja gitu. Itu yang saya pertanyakan sih. Terima kasih. Ya, ini maksudnya Mas Belo itu kolaborasi dengan senior seperti dan Trison itu memang secara musik sudah selesai. Memang ya itulah dunianya gitu. Tapi kenapa nggak membuka diri untuk berkolaborasi dengan yang lebih muda yang menurut penilaian Belo itu secara medsos dia lebih aktif gitu ya. Jadi terbantu promo segala macam itu ya. Gitu. Monggo siapa yang mau nanggapin? Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Belo, itu jadi masukan sangat bagus buat Tremor. Tapi kalau boleh cerita sedikit nih, kenapa kemudian ada EP Evolusi Logika itu sebenarnya tidak serta-merta ada pada waktu Tremor itu mulai menampakkan diri lagi karena agak tidur panjang beberapa tahun. Awalnya adalah tadi kita mulai dengan live streaming, paling tidak dengan live recording studio. Live recording itu tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada kawan-kawan di luar sana bahwa Tremor itu masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kemudian di perjalanan itu ada wacana, ayo kita bikin mini album deh, gitu loh. Nah kita ajaklah lagi para musisi-musisi senior yang sangat legendaris ini, dan kemudian disambut baik. Itu awalnya. Tapi ke depan pasti kita juga sudah merencanakan akan berkolaborasi dengan musisi-musisi muda. Karena kita juga tahu bahwa musisi-musisi muda yang sekarang kan mainnya juga secara teknikal bagus. Nah itu tetap kita akan perhatikan. Dan terima kasih banyak mengingatkan lagi bahwa kita ya mudah-mudahan dalam waktu ke depan ini kita akan bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi muda. Terima kasih banyak inputannya Mas. Jadi artinya membuka diri untuk berkolaborasi dengan musisi yang lebih muda ya. Pasti. Ya lintas generasi gitulah ya kira-kira. Mungkin ada usulan siapa yang mau diusulin sama kamu itu? Nah itu boleh tuh. Sama coklat ya Clay? Sama coklat katanya. Apa? Ayu Ting Ting? Waduh, ternyata. Oke, jadi cukup jelas ya Belo ya penjelasannya. Next akan ada kolaborasi dengan musisi muda ya. Mas Benny ini senior juga, kadang-kadang pertanyaan sulit. Kalau sulit nggak usah dijawab. Ya, selamat untuk teman-teman Tremor. Saya mau nanya ke Mas Mudia, Bang Ed sama Bang Trison. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan bagus oleh ketiga narsum di depan ini. Mas Mudia sudah mengatakan bahwa konsistensi selain materi adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Saya mau tanya Mas Mudia, biasanya menjaga konsistensi itu prasyarat dasarnya apa Mas Mudia? Bisa diberikan, apakah harus ada dukungan finansial yang besar, dan sebagainya. Mas Mudia nanti bisa mengelaborasinya prasyarat dasar biar ada album berikutnya dan seterusnya. Kemudian ke Bang Eed, Bang Ed sama Bang Trison kan katam sekali ya, sudah makan asam garam ya dunia ini semacam ini. Kalau boleh memberikan masukan kepada kawan-kawan Tremor yang mempunyai stamina yang luar biasa ini, do and don't-nya itu apa Mas? Jangan-jangan nanti kamu naik derajat sedikit sudah lupa diri, hancur dengan dirinya sendiri. Biasanya kan kawan-kawan yang di dunia semacam ini kan Bang Trison bisa ngasih masukannya, do and don't-nya apa, sehingga bisa awet sebagaimana Anda berdua bertahan sekian dekade di dunia ini, bukan hanya hidup tapi juga menghidupi, memberikan nilai-nilai lebih, menantang terus diri sendiri. Nanti Bang Ed sama Bang Trison bisa memberi masukannya itu, sehingga menjadi sanggup buat mereka bertahan terus. Itu saja, terima kasih. Oh ya, satu buat Bayu. Bayu, sebenarnya untuk
budget belanja iklan agar mereka jualan itu range yang paling masuk akal itu di angka berapa untuk menjual ini, atau tidak ada batasan, atau bagaimana Bayu mensiasatinya, paling tidak BEP mereka untuk bikin album berikut rekamannya, mengajak siapapun, itu bagaimana Bayu bisa cerita itu. Makasih. Bener kan, pertanyaannya sulit kan? Saya aja nggak ngerti ini pertanyaannya, panjang banget. Tadi kemudian, apakah berhubungan dengan budget yang besar atau untuk bisa bertahan band-band itu berhubungan dengan budget atau seperti apa gitu? Sebenarnya tadi nanyanya soal konsisten ya. Untuk biar tetap konsisten. Konsistensi ya syaratnya adalah konsistensi. Jadi kita harus memisahkan antara band-band, katakanlah band mainstream ya, dengan kebetulan saya mengasuh band mainstream dan dengan band yang underground lah, non mainstream lah kayak gitu kan. Kalau di kayak dalam konteks Tremor sih menurut gue ya emang harus konsisten, terutama dalam berkarya gitu, merilis single atau bentuk album atau EP gitu kan, karena dari situlah dilihat eksistensi mereka masih ada di skena gitu, masih bergerak gitu kan. Kalau misalnya ngomongin budget atau apa, ya mereka emang besar dengan bergerilya gitu kan. Budget itu kadang-kadang kalau yang saya tahu ya band-band seperti gini, ya emang harus urunan atau apalah. Jadi, tapi sekarang pun udah banyak label juga di underground, label independen yang juga berani untuk invest di band-band underground, karena seperti kita tahu juga band underground juga banyak yang akhirnya bisa seperti band mainstream, main di festival gede gitu kan, Seringai, Burger Kill atau siapalah gitu ya. Mereka juga bahkan bisa jualan. Satu hal yang positif sih di dunia mereka ini adalah para penggemarnya itu masih belanja, masih jajan fisik. Mereka ngeluarin single, ngeluarin CD, masih ada yang beli, ngeluarin kaos, masih ada yang beli. Sementara kalau di mainstream, ngeluarin single, gratisan cuman ada di mainstream, orang maunya cuman gratisan aja dengar di streaming, nggak ada yang download, nggak ada yang, kalau ngeluarin album juga belum tentu ada yang beli, ngeluarin merchandise juga belum tentu ada yang beli, kecuali nama bandnya emang gede banget ya, nama artisnya. Sementara kalau Tremor, kalau menurut gue, umur mereka kan sebenarnya udah nggak muda juga ya. Tremor ini tahun berapa ya mulainya? 2007. Mereka 2007 udah ada. Cuman karena album karyanya sempat lama nggak ada, jadi ditambah lagi dengan masalah klasik misalnya manajemen apa segala macam, mereka agak-agak seret ya jalannya. Mudah-mudahan ini momentum album mereka yang ini digarap dengan serius, dengan menghadirkan bintang tamu yang juga nama besar, dengan produksi yang juga bagus ya, lebih dipikirin. Gue rasa semoga ini bisa jadi momentum untuk mereka selalu konsisten gitu. Karena masa di underground sendiri menurut gue sangat militan ya, jadi mereka apa yang mereka suka mereka akan ikut terus gitu. Tapi gue setuju, gue suka nih idenya Belo tadi menghadirkan musisi muda, mungkin kayak ya milenial gitu kan, milenial di masanya. Kalau kita juga milenial nih. Satu tambah lagi, keyakinan. Keyakinan ya? Keyakinan. Okay. Karena kalau kita nggak yakin, kan di skena metal ini sebenarnya kan lebih banyak death metalnya nih. Sebenarnya kalau keyakinan semua band yakin gitu. Yakin. Selalu yakin, cuman realitanya kadang-kadang nggak sejalan. Nggak gitu. sesuai dengan ekspektasi. Nah, menyambung yang Belo tadi itu gue senang ada musisi zaman now gitu yang diikutkan. Misalnya kalau kayak sekarang mungkin ada Revenge the Fate, bisa ngambil dari situ, atau band-band yang misalnya Sunrise atau Death Squad gitu. Yang era-era sekarang lah gitu kan. Death Squad pun sebenarnya itu udah termasuk old school juga gitu. Orangnya. Mudah-mudahan nggak didengar sama Tepi. Kira-kira dari saya begitu, Mas Benny. Cukup Mas Benny. Sekarang ke Adam Trison ya. Ini tadi pertamanya kalau nggak salah, tapi jangan disalahin ya. Bagaimana untuk bisa bertahan sejauh ini dengan genre musik yang seperti ini, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Begitu Mas Benny, nggak salah kan? Tadi kamu suka nyala-nyalain. Ayo. Gua nggak melihat do and don'ts-nya.
pasti kesandung sih. Soalnya pasti kesandung itu. Apa gimana pun juga pasti kesandung. Gue justru orang yang pertama bertanya sama mereka, kenapa gua? Kenapa lu nggak ngajak teman-teman yang tadi barusan disebut itu salah satunya. Gua lah yang mengusulkan ke mereka untuk melihat itu. Tapi di satu sisi gue juga menganggap ajakan ke gue itu sebagai sebuah apresiasi buat gue, ya gue terima lah. Dan gue senang gitu untuk bisa terlibat. Jadi kalau gue bilang untuk masalah kedepannya justru gue bertanya sama mereka, gimana lu bisa bertahan nanti dengan kondisi ini. Ya ternyata mereka juga yakin punya program-program tertentu yang mungkin lebih mereka yang bisa membeberkan. Ya cuman itu yang gue bisa sampaikan ke teman-teman soal bagaimana harus bertahan. Karena do and don'ts buat gue itu pasti kesandung. Nggak ada istilah itu, soalnya memang belajarnya dari perjalanan memang. Iya. Itu sih. Benar. Intinya nggak ada yang mulus Mas Benny, Iya, pasti ada ya kesandung-sandung di tengah jalan gitu ya. Makanya mesti harus lewat jalan aspal ya, biar nggak kesandung. Trison bisa nambahkan? Ya kalau menurut gue sih ya memang Ed bilang betul ya, musik metal ini ya banyak sandungannya. Tapi ya kalau Tremor mau tetap eksis ya terus aja berkarya. Karena penikmat musik metal ini gerilyawan semua kok, mereka mau korban uang kok buat beli musik-musik seperti ini gitu loh. Jadi mereka juga yang penting kita tetap berkreasi gitu, tetap ada, jangan sampai tidur lagi kayak kemarin. Jadi lu tetap harus berkarya bro, kalau menurut gua berkarya aja deh, cuek aja mau laku mau enggak, gue juga begitu kok. Sampai sekarang gua tetap berkarya, walaupun laku enggak no problem. No problem, ya enggak? Siap. Penting karya kita tetap ada di dunia metal Indonesia. Kalau bisa mendunia, karena sekarang ini musik metal Indonesia udah sering loh main ke luar negeri loh. Musik metal Indonesia yang paling sering main ke luar negeri dibanding musik lain. Sorry ya kalau musik-musik lain ya, bukannya gue mengecilkan atau apa, tapi kenyataannya seperti itu. Musik metal Indonesia sudah bisa berbicara di dunia internasional. Jadi maju terus bro. Ya. Akhirnya pembicaraan Trison tadi jadi wejangan juga ya. Sandungan tetap pasti ada, apa seperti yang kata Ed. Tapi sebelum teman yang lain nanya, kita akan putarkan. Oh Bayu ya, satu pertanyaan dari Bayu tadi. Ini tadi ngintip masalah sampai ke budget segala. Emang mau nyumbang apa gimana itu? Nah, nanya-nanya budget gitu coba untuk promosi. Ya. Jadi kalau dari sisi promosi, sebelum ke promosi memang untuk musik metal ini umurnya lebih panjang daripada musik mainstream. Jadi kalau kita bicara mainstream, single atau album, untuk single aja mungkin bisa hitungan minggu atau bulan. Bisa udah habis masaknya itu. Begitu ada yang viral lagi, akan ketimpa. Tapi musik metal ini umurnya lebih panjang. Nah kenapa lebih panjang? Karena pasarnya itu kecil. Metal itu udah kecil dan ini thrash metal pula, lebih kecil lagi. Jadi untuk promosi sebenarnya kalau kita ngomong promosinya harga budget nggak terbatas, sebenarnya memang bisa terjadi nggak terbatas. Tapi untuk di metal ini, di era digital ini kita lebih mudah untuk menembak segmennya. Jadi untuk masang iklan udah nggak kayak dulu lagi. Kita pasang iklan di koran, terserah tuh korannya segmennya kemana. Tapi untuk digital kita sekarang bisa pilih. Untuk musik metal, orang yang dengerin metal dan orang yang dengerin thrash metal aja yang akan kita pasang iklan. Dan kita bisa pasang itu di region tertentu gitu misalnya. Jadi misalnya bisa aja Tremor pengen eksis di Brazil misalnya, kita bisa tembak di Brazil, di Rio de Janeiro misalnya. Kita bisa tembak di situ misalnya 5 juta gitu, buat 1 minggu khusus orang yang dengerin metal dan dengerin thrash metal gitu. Jadi sebenarnya budget di sini sebenarnya kembali ke kebutuhan sejauh mana kita akan promosi di digital ini gitu. Dan sebenarnya di digital ini, di Tremor ini kita bisa bagi dua. Jadi belanja ads-nya itu untuk kita addressing-nya, kita alamatkan ke online, yang satu lagi ke konvensional alamatnya. Nah konvensional ini tujuannya untuk mengiklankan merchandise, mengiklankan CD gitu, fisik. Sama untuk fisik sama merchandise tentunya kita akan menunggu feedback dari yang online ini dulu gitu. Karena dengan data yang online itu kita bisa tahu nih
gitu. Dan sekarang juga teman-teman bisa bermainnya untuk merchandise bisa aja bermain di PO. Jadi kita PO dulu gitu. Nah ini memang kita mainnya akhirnya data sih memang gitu. Jadi kembali lagi berapa budget yang bisa dikeluarkan, ya mungkin kalau di dunia mainstream 1 bulan bisa belanja minimal 20 sampai 40 juta, mungkin kalau buat Tremor 10 sampai 20 juta tuh udah bisa dapat gede banget gitu. Bisa sampai ke negara-negara tetangga gitu. Gitu sih Mas bayangannya. Cukup Mas Benny. Ya artinya gini ya, musik yang segmented itu lebih cenderung ke bagaimana kita memaintain fans ya. Atau komunitas ya, karena bukan berarti yang segmented kita nggak bisa ada kesempatan manggung di luar, dibuktikan dengan band-band kita ada festival di sana ya. Satu lagi Mas, jadi kalau kita jor-joran, kita salah segmen, zaman sekarang tuh kalau kita jor-joran dan salah segmen tadi, iklan kita itu udah dianggap spam. Ini teman-teman sendiri kalau lihat sosmed, tiba-tiba ada iklan, pasti 50% dia nggak akan lihat iklannya. Karena tahu itu ada tulisan sponsor dan itu pasti iklan. Teman-teman pasti langsung skip tuh. Nah itu, jadi kalau kita salah sasaran ya jadi spam akhirnya. Lewat doang gitu sih. Kalau memang eksekutif produsernya memang Sultan ya nggak masalah gitu kan. Gitu sih. Bang, Ya, untuk siapa tahu dari lo ngomong ini nanti Sultan Brunei denger jadi biayain ini kan kita nggak tahu juga. Gitu. Bang, untuk Tremor, Bang Iris, untuk Tremor 2018 pernah manggung di Kuala Lumpur sama di Sibu. Itu atas linknya dari Nino Aspiranta Trauma. Mantap. Siapa tahu next bisa ke Inggris juga seperti Burger Kill gitu. Mungkin bisa ke Amerika, kita nggak tahu juga kan. Karena memang komunitas di sana kan berkembangnya juga seperti ini kan. Bermain di komunitas gitu. Oke. Sebelum kita lebih lanjut kita putarkan video Dunia.
Oke, tepuk tangan. Asik ya. Itu Ini sengaja ya, sengaja tadi ada potongannya. kesan pertama saya ketika ngelihat Eet main di situ, di punggungnya ada kaosnya Edane. Gue jadi menerawang ke masa lalu, Eet. Iya. Jadi susah sedih di Edane pertama, saya bantu beliau ini. Wah, kacau juga ya, Eet. Oke, setelah kita menyaksikan video tadi, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi. Kita buka session kedua. Eri. Halo, selamat sore semua. Saya Eri. Gini loh, suka tidak suka rock belakangan ini juga memang gaungnya agak sedikit kurang tajam ya, apalagi sekarang pandemi lagi kan setahun ini kan. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat nanti, kan seperti tadi disebut Tremor ingin mengguncang kembali gitu loh. Dan ini mungkin pertama kali nih ya kan grup band rock di masa pandemi yang berani gitu loh ya, melakukan sebuah terobosan baru gitu loh kan, dengan rilis 2 single terbaru ini kan itu. Nah, kira-kira mungkin seperti apa nih terobosannya nanti gitu kira-kira untuk mengguncang gitu. Dan mungkin untuk Mas Eet sini minta tanggapannya gimana nih kira-kira rock di masa pandemi seperti ini harus seperti apa gitu loh. Mungkin itu, terima kasih. Oh, ya. Silakan Ed. Harus seperti apa ya susah juga ya. Apapun yang ada kesempatan kita bisa main, kalau dulu kita di hadapan penonton ya sekarang di hadapan kamera ya juga nggak apa-apa, sikat aja. Memang mau nggak mau kayak gitu. Karena memang tidak memungkinkan juga kita bikin katakanlah crowd rame gitu, toh juga nggak bisa sementara waktu ini minimal ya. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan udah bisa gitu. Karena memang sejatinya seperti itu kan, kalau kita musik itu kan seperti itu. Cuman sekarang kondisi seperti ini mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Itu sih. Cukup Eri? Oh, dari Tremornya mungkin ada yang mau ngasih tanggapan dari pertanyaan Eri tadi? Seperti dijelaskan Bang Eet sih, karena sekarang memang situasinya memang seperti ini, suka tidak suka ya. Bagaimana kemudian strategi kita untuk dalam tanda kutip mengguncang, ya hanya lewat media sosial Mas. Itu bagaimana caranya, ya itu memang PR-nya kita sih. Kalau untuk menciptakan crowd, sementara memang tidak mungkin. Tapi tadi sudah ada beberapa contoh, mungkin Bang Eet juga sudah lakukan misalnya live di salah satu studio TV yang hanya menatap kamera tanpa ada penonton. Tapi ya itulah sementara. Kita berharap sih situasi ini cepat selesai, kita bisa nanti balik lagi ke seperti situasi yang awal, kita punya crowd dan lain-lain baru. Jadi paling tidak Tremor harus punya dua strategi. Kalau masih artinya seperti sekarang pandemi ya lakukan hal itu, tapi begitu sudah ada tanda-tanda boleh lagi mengumpulkan orang ya buatkan lagi itunya, strategi baru. Itu aja yang saya bisa jelaskan. Oke, cukup ya. Tahu. Jadi gini, artinya memang streaming menjadi salah satu solusi ya, tapi bukan solusi satu-satunya ya. Karena memang live di depan penonton dengan di depan kamera tentu passion semua beda ya. Artinya kita jinglah-jinglah yang nonton siapa, kamera, nggak lucu juga sih sebenarnya, nggak ada yang gini-gini juga, gitu. Nggak ada lawannya gitu ya. Gitu. Nah, moga-moga pandemi memang cepat berakhir, biar bisa jingkrak-jingkrak lagi di depan penonton, dan itu memang harapan kita bersama. Musik tetap jalan seperti sebelum kita ada pandemi ya, gitu. Mungkin kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi sebelum berakhir. Ini coba ya, satu pertanyaan ya. Ya, selamat sore semuanya. Saya Dedi dari Radar. Yang pasti saya mau bilang kalau Tremor salah satu band thrash metal yang paling berani di tengah pandemi. Karena ketika mungkin band-band lain bingung gue mau ngapain nih atau mungkin jungkir balik, tapi Tremor malah rilis album, bahkan featuring sama om-om keren-keren ini semua. Jadi menurut saya
Dan satu lagi menurut saya sih pilihan Tremor untuk mengajak om-om legendaris ini pilihan yang tepat. Karena ya berkembang itu ke atas bukan ke bawah gitu. Dan kita pun ya pengalaman om-om yang di depan ini ya emang asam garam dari zaman jebot gitu kan. Ya wajar kalau emang diajak dan itu saya salut sama keputusan untuk mengajak om-om di depan ini. Dan pertanyaan saya untuk mungkin ya ke Pak Manajer atau siapapun yang memproduksi Tremor, artinya di tengah pandemi seperti ini, terus mengajak musisi-musisi keren untuk featuring, promonya juga gila-gilaan, tapi berani membiayai kesalahan band metal yang mungkin bagi sebagian orang band metal itu nggak ada duitnya loh gitu kan. Nah pertanyaan saya, apa sih yang menjadi bahan pertimbangan mungkin entah Pak Manajer atau siapapun yang produsernya yakin gitu kalau gue yakin nih sama Tremor gitu. Itu aja sih. Terima kasih semuanya. Keren, semua kalian semua keren. Nah ini siapa yang mau jawab? Kenapa bisa yakin mau membiayain itu? Siapa? Oke, monggo. Terima kasih. Kalau soal biaya sih ini kita urunan. Ya. Terus kenapa dibalik itu kita buat sesuatu termasuk EP tadi mungkin sekilas saya sudah jelaskan di awal tuh sebenarnya tidak ada niat untuk membuat EP. Jadi kita hanya mau bahwa ini kita mau ngapain nih Tremor. Sudah beberapa tahun tidak lakukan sesuatu, pas mau waktu itu ada undangan ya dari Kuala Lumpur di awal-awal sebelum bulan 3, nggak taunya di bulan 3 begitu PSBB udah buyar semua. Jadi saya bilang selama PSBB ini apa yang kita mau lakukan? Ya udah kita buatkan live recording studio gitu kan. Oh mau apa nih? Apakah Tremor aja? Itu awalnya ya diskusi kita dengan internal para pemain. Menarik nggak kira-kira sih gitu loh. Kalau misalnya tidak menarik terus mau ngapain? Tapi karya ada, belum juga pada saat itu. Jadi mana yang didahulukan ya udah kita lakukan sesuatu aja lah dulu. Tapi lebih asik kalau misalnya ada juga musisi-musisi senior yang ikut terlibat dan ya alhamdulillah puji syukur beliau-beliau ini merespon dengan baik. Dari situlah awalnya. Baru kemudian di pertengahan di perjalanan pada pembuatan live recording studio materinya ada. Ya udah sekalian aja satu paket. Gitu loh. Jadi itu cerita di balik kemudian ada EP Evolusi Logika. Kalau masalah pembiayaan tahu sendiri lah pandemi dan lain-lain ya mau nggak mau kita harus urunan. Iya, itu aja. Makasih ya. Cukup jelas Mas. Oke, ini pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas Dedi menjadi penanya terakhir pada sore hari ini. Oh Bang Adong mau nanya? Aduh nggak usah lah. Ya, terima kasih saya dapat kesempatan. Saya perkenalkan saya Adong. Dulu pernah menjadi manajernya saudara II di Bad Ryer. Makanya saya terima kasih, kagum sekali saya terhadap saudara II yang berjuang dalam pentas musik Indonesia. Sampai hari ini. Dan selalu main di thrash metal. Tapi saya mau bertanya kepada manajemen, metode, strategi apa langkah-langkahnya untuk bisa menampilkan seperti band-band yang lain-lain penuh penonton. Strategi apa di musim pandemi ini? Tapi nggak apa-apa. Habis pandemi pasti saya yakin karena band metal di dunia di Indonesia jutaan rupiah datang menonton dari segala pelosok. Saya berharap Tremor juga menjadi pelopor band rock metal yang ditonton dengan harga yang mahal, bukan dianggap harga yang murah. Sedih selama ini saya sudah buktikan band metal di Semarang main di Solo, band metal Semarang yang nggak punya nama main di Sewedari, dengan televisi RCTI atau Indosiar bikin di Jogja. Ternyata saya punya acara peteng dedek
itu yang lebih ramai daripada yang dibuat media televisi. Jadi saya yakin metal ini dengan dibantu 3 musisi terkenal pas banget dah. Barusan saya dapat telepon dari Dewo Jogja bilang, gila itu dong, semoga nanti bandnya tiba di Jogja pasti penuh dengan nama Eet. Dan juga begitu juga Bang Trison dan Pai. Yang saya pikirkan gimana kalau 3 grup ini tampil satu panggung. Edane, Rox, dan Tremor. Itu harus kita proklamirkan siapapun. Saya juga berkeinginan. Dan barusan saya telepon Jarum. Dong, syuting dong. Nanti kita ada acara dari Jarum untuk metal. Karena dia salah satu, Andri Indrawan namanya, salah satu metal yang di Jarum yang selalu membina musik-musik di bawah tanah katanya. Underground. Jadi dia senang sekali dengan adanya Bung Eet, adanya Empai. Kok mau mereka membantu band Tremor, band muda? Berarti materinya cocok atau disenangi. Dan secara promosi 3 nama ini menjual sekali buat Tremor. Semoga sukses dan menjadi pelopor tiket yang paling mahal di musik metal. Terima kasih. Ini kawan saya lama nih. Ini pertanyaannya juga bagus, tapi pejangannya juga bagus ini. Tadi sama saya juga sempat tanya, kita akan bikin sesuatu di daerah Jakarta Selatan. Nanti akan menampilkan satu jalan itu musik thrash metal juga gitu. Dia mau ngajak saya, aku bilang terima kasih. Nanti kita teman-teman kita ajak, saya bilang gitu ya. Maksud ngajak saya itu bawa kabel gitu maksudnya. Oke, mungkin ada yang mau nanggapin? Eet atau siapa gitu? Ada? Terima kasih banyak Bang Andung. Ya, itu juga mudah-mudahan bisa jadi penyemangat buat kawan-kawan. Gitu. Dan kita juga berharap segera selesai pandemi ini, kita bisa kembali ke zaman normal, bukan new normal. Ya, dan kita masih butuhkan support dari abang di sini untuk semua siapapun itu yang berada di genre metal atau thrash metal khususnya, ya. Kita tetap meminta artinya support yang banyak dari kawan-kawan media, terutama juga dari sponsor-sponsor supaya bisa dapur ngebul nih Bang. Terima kasih. Asik nih, jadi usulannya juga bagus. Semoga nanti ketiga band tadi bisa dipanggungkan. Mungkin promotornya Adung sendiri nanti gitu ya. Saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Bang Adung ya. Selama ini Bang Adung ternyata ngawasin saya juga. Saya udah kenal sama Bang Adung tuh sekitar 2001 ya Bang ya dulu ya. Dari zaman saya dulu masih di Betrayer dulu gitu. Mau nanggapi sedikit, yang jelas keberadaan gue, keberadaan Trison, keberadaan Pai itu mengenhance ya. Tapi yang paling pokok adalah dari Tremornya itu sendiri. Jadi kalaupun nanti mereka gede ya karena Tremor juga gitu, bukan karena kita aja gitu. Itu aja sih. Hail Tremor. Oke, di penghujung acara kita nanti akan ada satu penyerahan hadiah buat Eet Syahrani dan Trison. Ini hadiahnya dari Tremor ya. Ya. Biar nggak kelihatan sangar semua seperti musiknya, kita panggil cewek yang manis. Eet biar melek, Trison juga melek. Ayo, Mayang. Ini sih hanya hadiah kecil ya. Ada hadiah boksit buat Eet dan Trison. Siapa yang mau nyerahin? Dari wakil dari ini. Ben. Siapa ya? Jadi buat Bang Eet, Bang Trison ini. Buat Eet ya, Mama Trison. Boleh maju ke sini Eet? Mungkin teman-teman wartawan mau ambil fotonya mungkin. Ini sebagai apresiasi kita nih buat abang-abang. Ya. Namanya siapa? Trison. Trison mau diserahkan ya. Ya. Mungkin bisa didirikan Trison kayak Eet gitu. Ya. Bayu. Ya. Ya, Bayu boleh ke sini. Sekalian foto session si Mudia.
Mau masuk frame? Ntar nangis, nggak diajak. Ayo, monggo. Oke, band tremornya. Ed. Semoga berkenan ya Bang Ed, Bang Trison. Ya hadiah kecil dari Tremor. Oh, ini minta komplementari buat foto. Buat foto dulu, band tremor. Foto ini rencananya mau dirilis ini juga? Mau ngerilis bookset ini juga? Iya, pinjem buat foto dulu Ed. Ya, karena memang cuma bawa 2. Yang 1 truk masih di rumah. 1, ya oke. Oke, siap. Ya. Suka aneh-aneh aja ini orang disiksa mulu. Oke. Ya. Oke. Ya, teman-teman media, seperti janji kita yang pertama tadi, kita akan memberikan 2 hadiah buat penanya terbaik. Tremor jangan pergi dulu. Kita duduk-duduk sini. Kita siksa dulu Tremor. 1 lagi. Ayo, Mas. Tremor. Halo. Jangan pergi dulu di sini. Oke. Tadi kan ada beberapa pertanyaan ya, dipilih 2 pertanyaan terbaik. Oke, ayo. Ya, sesuai janji kita tadi, bagi teman-teman media yang sudah bertanya, ini ketiga personil Tremor akan menilai siapa yang layak mendapat hadiah dari pertanyaan tadi. 2 pertanyaan. Ya, kita umumkan ya, ini tanpa ada kolusi, apalagi korupsi ini. Saya nggak korupsi sama sekali ini. Jadi cuman modal abab doang ini untuk ngumumin. Pertanyaan pertama, juaranya adalah itu tadi, Mas yang di sini ya. Yang pertanyaannya sulit katanya, Mas Benny Benke. Mas Benny mana? Beliau dari Suara Merdeka Semarang tuh tadi. Ya, Mas, hadiahnya umroh ya. Tiketnya ambil di sana nanti. Yang kedua? Yang kedua, Bang Adong katanya. Bang Adong dapat hadiah katanya. Oke, jadi 2 sudah dipilih ya. Oke, dengan terpilihnya 2 juara tadi berarti selesai sampai di sini acara press count launching Tremor pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jarum pentol apa jarum jahit? Lu juga komandannya. Sukses ya.
Oh, yang mau makan bisa ke sana ya. Oke. Yang vouchernya bisa ditukar.